Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Hana dalam IMPA Online pada pagi hari ini. Adik-adik semua di rumah pasti sehat kan? Mama papa sehat, kakak-kakak layan semua di sini juga sehat. Itu semua karena kasih anugerah dari Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita persiapkan dulu ya Alkitab juga dengan kidung ceria. Kak Hana persilakan adik-adik untuk ambil saat teduh sejenak. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 215. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami sehingga kami dapat mengikuti IMPA online kami. Berkati IMPA kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar kami dapat duduk diam dengan tenang untuk fokus mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau membaca Mazmur Pujian. Yuk kita buka Alkitab kita. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kak Hana ulangi ya, Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Adik-adik, kita mau menyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 343. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Adik-adik, saat ini kita akan baca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami dan perlindungan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sertai kami dalam pembacaan firman pada hari ini ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dan juga hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti
apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Imamat pasal ke-8 ayat 1 sampai 10. Mari kita buka. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini melalui tayangan video. Selamat menyaksikan. Adik-adik, kitab Imamat adalah salah satu dari kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Kitab Taurat itu sendiri ada 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Imamat memuat tentang hukum, aturan, dan undang-undang. Dan semuanya itu yang terpenting adalah hal kekudusan. Di dalam membantu pekerjaan pelayanan bagi Tuhan, dibutuhkan seorang imam, yang tugasnya kurang lebih sama dengan pendeta kalau saat ini. Tetapi pada zaman dulu, imam ditetapkan secara turun-temurun dari sebuah keluarga. Karena dulu tidak ada sekolah formal. Musa ditugaskan oleh Tuhan untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Ditahbiskan berarti diangkat, dilantik, ditetapkan, dan dikuduskan. Kudus yaitu artinya terpisah. Terpisah dari hal-hal yang buruk. Jadi, dalam pentahbisan para imam, pengudusan hal yang sangat penting. Karena dalam menjalankan tugas dan rencana Tuhan, kita harus hidup kudus agar layak dalam melayani Tuhan. Nah, adik-adik, Musa ditugaskan oleh Tuhan untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Musa mendengarkan perintah Tuhan dengan seksama, sehingga memahami apa yang jadi kehendak Tuhan.
Urutan-urutan aturan dilaksanakan oleh Musa. Mula-mula membasuh mereka dengan air, dan bajunya pun khusus dan berurutan pemakaiannya. Mulai dari kemeja, ikat pinggang, gamis, baju efod, tutup dada. Pada tutup dada tersebut dibubuhkan urim dan tumim, yaitu sejenis batu permata. Dipakaikan serban di kepala, dan proses selanjutnya sampai selesai. Wah, adik-adik, begitu tepat dan terperinci ya apa yang ditugaskan kepada Musa. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Maka dari itu, Musa harus benar-benar hidup dalam kekudusan agar mengerti maksud Tuhan. Kalau adik-adik di rumah, orang tua adalah imam kita. Pasti orang tua punya peraturan yang harus dilaksanakan oleh adik-adik. Untuk itu, kita harus mencontoh Musa yang mendengarkan dengan baik apa yang menjadi tugasnya, sehingga paham apa yang diperintahkan orang tua. Dengan peraturan akan menjadi teratur, bukan? Misalnya, adik-adik yang punya kakak atau adik pasti ada pembagian tugas. Kalau tidak, apa yang terjadi ya? Pasti kacau kan? Yang anak tunggal pun pasti ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Setiap tugas harus dilakukan sesuai yang diperintahkan. Kakak yakin adik-adik sudah melakukan itu. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik pilih gambar yang benar ya. Mana yang betul-betul mendengarkan, memahami, dan melakukan sesuai dengan perintah. Kakak tunggu ya jawabannya. Selamat hari Minggu. Mulai sekarang adik-adik kita sama-sama belajar untuk seperti apa yang Tuhan firmankan kepada kita, bahwa kita harus mendengarkan semua perintah dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Bahwa kita tidak membantah ataupun memotong pembicaraan orang tua, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan juga hidup kudus seperti Musa, yaitu selalu menjalankan perintah Tuhan dan taat melakukan firman-Nya serta menjauhi larangannya. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, jika ada yang ingin ditanyakan dalam cerita tadi, adik-adik silakan mengirimkannya lewat WA ya. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu kepada kami, bahwa kami harus sungguh-sungguh dapat mendengarkan dengan benar apa yang Kau kehendaki bagi kami, untuk petunjuk kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk keadaan negara kami dan juga di seluruh dunia yang masih dalam keadaan pandemi yang belum berakhir Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membantu kami semua dalam masa pandemi ini ya Tuhan, untuk segera berakhir. Berkati para dokter ya Tuhan, para medis, semuanya yang bekerja demi pandemi ini berakhir. Ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu dan juga penyertaan-Mu dalam kesehatan kami semua di dalam pandemi ini Tuhan. Terlebih khusus kami juga berdoa untuk adik kami, El, Mami, dan Papi juga selalu dalam keadaan sehat. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi adik-adik layan yang lain yang dimanapun mereka berada. Kami mohon perlindungan bagi mereka dan tetap bisa impa walaupun kami dalam keadaan masih online ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih, kami mohon berkat-Mu bagi pelayan-pelayan di gereja-Mu ini ya Tuhan, dari Ibu Pendeta, pelayan yang lainnya Tuhan, yang juga bekerja untuk pelayanan di gereja ini, juga tim multimedia.
Kami bersyukur berterima kasih atas semuanya itu. Ya Tuhan Yesus, kiranya sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 160. Tiap orang yang mendengar. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, juga berkati persembahan yang telah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkatinya. Ya Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu bagi kami dalam seminggu ini, dalam kesehatan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berjumpa kembali minggu depan dalam IMPA online ya Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kiranya firman Tuhan tadi bisa untuk petunjuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai berjumpa kembali di IMPA minggu depan. Bye-bye.